ketua KPK atau komisioner di lembaga di negara lain itu menghadapi serangan dari koruptor gitu kan. Tapi kalau ini kan tersangka ya, nanti walau lama apakah nanti bersalah atau tidak di pengadilan. Iya. Tetapi dengan jadi tersangka kan otomatis nonaktif tuh. Iya. Ya. Dengan kasus yang diduga oleh korupsi juga menurut saya. Jadi ini menurut saya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk berbincang lagi di podcast ini. Tentunya kali ini saya bersama dengan mantan pegawai KPK, rasanya paling senior, lebih senior dari saya, Mas Giri Suprabdiono. Apa kabar, Mas Giri? Alhamdulillah. Paling tua enggak lah ya. Tapi udah 16 tahun di KPK. Lebih duluan dari saya. Setahun kalau salah Mas Giri ya. Tapi dibandingkan dengan pimpinan KPK paling senior saya. Oh iya. Mas Giri ini kan fungsional di PJKK ya. Pernah terus jadi struktural beberapa kali ya Mas Giri ya. Di gratifikasi, direktur gratifikasi, direktur LKPN ya. Direktur Dikianmas ya. Dikianmas. Dan Mas Giri pengalamannya paling banyak. Dan Mas Giri seingat saya ini kan punya banyak pengalaman hubungan internasional ya. Jadi melihat bagaimana pemberantasan korupsi di negara-negara ini kan paling lengkap wawasannya Mas Giri rasanya. Iya. Lihat KPK sekarang gimana Mas Giri? Seprihatin apa sekarang? Sebenarnya sih apa ya, prihatin karena kita seperti setback ya. Jadi memang kemarin itu kita kalau melihat ada beberapa tokoh masyarakat sipil sudah mulai bergerak lagi dan memandang bahwa reformasi kembali ke titik nol. Saya merasakan hal yang sama. Karena generasi kayak saya ini generasi yang lahir di zaman reformasi. Ikut demo tahun 98, bagaimana kita protes korupsi, kolusi, nepotisme, sampai kemudian kekuatan yang 7 kali periode, 7 periode ya, Presiden Soeharto turun waktu itu. Jadi memang itu adalah peristiwa di mana kita menyadarkan bahwa kita kembali kepada kekuatan masyarakat sipil, atau dalam bahasa Inggrisnya civil society. Masyarakat sipil jangan dimaknai LSM. Jadi itu adalah kekuatan bersama masyarakat, antara sivitas, profesional, media, kemudian organisasi masyarakat sipil, perempuan, netizen, dan lain-lain, yang memandang sudahlah kita masuk ke zaman era baru, zaman reformasi. Reformasi itu ada beberapa ciri. Salah satunya adalah partisipasi publik yang tinggi, kemudian kekuatan misalnya parpol yang memang tumbuh demokrasi. Kemudian adanya pluralistis ya, jadi adanya istilahnya keragaman dalam dan toleransi yang meningkat, dan ada beberapa hal termasuk kekuatan dari masyarakat sipil. Tapi kelihatannya sekarang yang terjadi adalah shrinking public spaces. Jadi ruang-ruang partisipasi publik agak shrinking itu kayak mengkerut gitu ya. Mengkerut ya, oke. Peristiwa Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang KPK, mahasiswa nggak mau untuk dilakukan revisi Undang-Undang KPK, dan lain-lain. Dan pemerintah, legislatif, tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat publik, itu menunjukkan shrinking public spaces. Ini membahayakan bagi reformasi. Kemudian yang kedua, peristiwa ketika kita mendambakan bahwa kekuatan politik bisa mengimbangi kekuatan eksekutif ya. DPR bisa mengimbangi kekuatan presiden sebagai eksekutif, sehingga diberikan kekuatan yang cukup gitu ya. Diberikan tetapi kemudian yang terjadi adalah politik ini kemudian kayak dikuasai oleh oligarki. Ada pemilik-pemilik tertentu, dan sekarang itu peristiwa berkelindannya antara penguasa dan pengusaha. Dan tapi kan gini Mas Giri, kalau bicara oligarki di semua negara kan mesti ada oligarki. Yang membedakan oligarki di negara-negara yang masih bisa berkembang baik dengan Indonesia bedanya apa itu? Kita itu istilahnya terlalu vulgar menurut saya. Vulgarnya gimana maksudnya? Negara lain itu misalkan bagaimana mempertahankan kekayaan alamnya, negara lain itu dijaga benar. Bagaimana Amerika tidak mau menggunakan minyaknya dan dia membeli murah dari tempat-tempat lain, menciptakan perang di tempat-tempat lain
agar mendapatkan harga murah, dan dia simpan sumber daya alamnya, pada suatu saat tertentu dia memenangkan pertarungan sumber daya alam. Indonesia nggak pernah berpikir seperti ini. Kita jual nikel besar-besaran, kita jual batu bara besar-besaran, semuanya nggak memikirkan untuk berlanjutan ya? Iya, tidak memikirkan kemenangan masyarakat Indonesia ke depan. Gitu kan ini kan masalah bukan sekedar kita bisnis barang kita laku, tetapi ketika contohnya nikel yang merupakan menjadi baterai mobil listrik dan banyak energi pembangkit lainnya, itu kemudian tiba-tiba dikuasai oleh negara lain, kemudian kita membeli gitu. Kita mengekspor nikel, kita membeli mobil listrik gitu. Mobil listrik yang disubsidi, dan subsidinya bukan pada masyarakat tapi pada pengusaha mobil. Jadi memang ada yang kebolak-balik di kita itu. Kemudian bisa nggak dibilang begini Mas Giri? Kalau banyak orang yang mengatakan begini, kenapa bisa terjadi seperti itu yang beberapa Mas Giri sampaikan? Karena rasa memiliki terhadap negeri ini rendah atau kurang. Ya mungkin mereka gini ya. Jadi anti korupsi itu bagian dari nasionalisme kan sebenarnya. Itu yang mereka pahami. Sekarang yang terjadi kan aktivis anti korupsi jadi musuh nih. Ya, kena TWK pula. Kita sama nih. Jadi sama-sama curhatan. Jadi kita berharap bahwa nggak seperti ini. Makanya reformasi itu di ujung tanduk bagaimana cita-cita anti korupsi, anti KKN, kemudian sekarang orang aktivis anti korupsi menjadi musuh gitu kan. Dan dipandang membahayakan. Itu kan nggak boleh terjadi. Dan itu aneh mestinya ya. Tapi masyarakat sudah cerdas ya melihat fenomena ini, dan saya pikir masyarakat masih berharap bahwa ada proses entah itu reformasi lagi atau kembali melahirkan reformasi yang kita cita-citakan kemarin. Kan gini Mas Giri, kalau bicara korupsi pastilah itu kan suatu perbuatan pengkhianatan kepada negara. Bagaimana negara itu harusnya dibuat sedemikian rupa untuk keberlanjutan, untuk ada keseimbangan, untuk ada keadilan, kemakmuran, dan itu semua kan pasti tidak akan terjadi ketika praktek-praktek korupsi banyak kan gitu. Tapi yang terjadi, lembaga yang berantas korupsinya malah dihabisi. Atau lembaga berantas korupsinya justru malah disusupi orang-orang bermasalah seperti sekarang ini. Kalau Mas Giri sekarang melihat KPK-nya nih, ini Mas Giri kan cermat selama ini, saya sering melihat Mas Giri pola pikirnya strategis. Gimana Mas Giri memandang itu? KPK yang sekarang ya? Semoga tidak dimanain oleh pemirsa, bukan barisan sakit hati ya. Karena saya udah jelas kan pimpinannya sekarang kan korup yang bikin TWK kita itu kan. Saya 2 kali menyalonkan calon pimpinan, dan yang pertama yang terpilih ketuanya Pak Agus, yang kemudian berikutnya Pak. Oh ya, Mas Giri sudah Pak Firly Bahuri. Bahkan satu kelompok saya itu bertiga, Pak Yohanes Tanak, Pak Firly dan saya, dan yang nggak jadi pimpinan saya. Jadi, alhamdulillah saya diselamatkan dalam kondisi yang terjadi seperti akhir-akhir ini. Jadi memang menjadi penegak hukum KPK itu fungsinya itu harus lebih putih dari warna putih. Gimana maksudnya itu? Bahasa Inggrisnya itu whiter than white. Jadi standar etikanya harus lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi mungkin pernah kita mendengar ya bahwa ada aturan di KPK, kode etiknya kita tidak boleh bermain golf dengan pihak. Bayangkan ya, di tempat lain mungkin golf itu suatu olahraga yang biasa, bahkan dianjurkan bagi eksekutif itu, tapi dilarang. Loh kenapa? Apa salah dengan golf? Sebenarnya tidak. Karena para penyusun etika KPK memandang bahwa golf itu selama ini digunakan sebagai sarana lobby-lobby dan kolusi itu. Jadi memang bukan sekedar berbicara korupsi sebagai pasal-pasal, tetapi kolusi itu bagian dari proses, konflik kepentingan, nepotisme itu juga bagian dari itu semuanya. Yang kalau ditarik semuanya itu ya korupsi sebenarnya. Gitu. Nah, yang terjadi sekarang kan memang kalau saya pernah itu membuat tulisan itu namanya debacle of KPK itu. Artinya itu istilahnya keruntuhan dari KPK. Jadi keruntuhan dari KPK itu bermula dari revisi undang-undang. Mengapa saya melawan revisi undang-undang KPK? Saya tulis dalam satu halaman penuh, halaman 5 di salah satu surat kabar nasional gitu, penuh. Judulnya adalah Politik Pemberantasan KPK. Saya katakan bahwa di sana pemberantasan KPK ya. Politik pemberantasan KPK. Karena KPK itu menjadi contoh dunia. 20 tahun dia merantas korupsi, itu prestasinya terbaik di dunia, mengalahkan Cina sekalipun. Iya. Mengalahkan Korea sekalipun. Jadi indeks persepsi korupsi naik dari angka 19 sampai ke 41, itu terbaik di dunia. Mengalahkan even Cina sekalipun. Cina yang dengan hukuman mati itu hanya mampu naik 8 poin saja. Indonesia naik 21 poin. Dengan pertimbangan segala strategi yang dilakukan dan pola yang dilakukan oleh KPK secara benar itu, saya mengatakan bahwa kita tidak perlu revisi undang-undang. Gitu kan.
justru KPK harus diperkuat. Tapi kemudian di bagian akhirnya mereka memandang berdalih bahwa butuh pencegahan dan lain-lain, itu hanya dalih saja. Dan ini terbukti dalih ini bahwa mungkin pengusaha menganggap itu benar tuh. Bergerak dari penindakan ke pencegahan, kemudian tahun kemarin kita terkejut kan. Indeks persepsi korupsi turun tertinggi dalam sejarah 4 poin. 4 poin, Bahwa mereka menyatakan bahwa ternyata itu hanya istilahnya isapan jempol belaka. Pencegahan yang dijargonkan menggantikan penindakan tidak ada juga. Jadi yang terjadi adalah relaksasi korupsi yang terjadi. Nah, jadi nih orang yang berantas korupsi kita TPK-kan, gitu kan? Disingkirkan ya. Orang-orang yang menjadi simbol-simbol anti korupsi juga istilahnya kita musuhi dan lain-lain. Jadi publik jadi bingung. Dan yang paling saya khawatirkan adalah sebenarnya generasi-generasi muda itu nanti belajarnya apa ini nanti? Karena tokoh-tokoh kayak Mas Novel kayak gitu kan. Mas Giri juga. Biasa saja. Kemudian orang yang sudah berani menyuarakan tentang anti korupsi kok dianggap salah gitu, dan dimusuhi. Ini menurut saya kita harus menangkan ini. Harus kita kembalikan posisi ini, anak muda harus belajar ini. Anti korupsi itu harus menang gitu kan. Anti korupsi itu harus dibela itu. Makanya sekarang orang masih banyak yang berpikir kan, kalau anti korupsi dimusuhi. Kalau jujur malah dianggap aneh gitu. Kalau berintegritas justru malah dianggap membahayakan. Kan seperti itu Mas Giri. Iya. Ada tulisan menarik tuh, saya sering sampaikan kepada ini bahwa ada penelitian di Amerika yang dilakukan oleh Dr. Thomas Stanley. Dia menyurvei miliarder Amerika dan dia katakan mengapa mereka sukses. Dan jawabannya itu mengejutkan. Miliarder itu mengatakan saya sukses karena nomor satu jujur. Karena jujur? Jujur. Nah, kalau di Indonesia apakah justru jujur yang membuat kaya atau mungkin sebaliknya itu? Kalau suksesnya dengan cara yang benar pasti indikatornya jujur. Tapi kalau untuk kaya dengan cara-cara yang curang yang jahat bisa jadi dengan cara-cara yang lain. Karena pada dasarnya jujur itu orang yang langka memang. Walaupun menjadi standar tapi langka, sehingga kalau ada orang istilahnya dalam organisasi kejahatan sekalipun ya, itu tuh tidak ingin anggotanya itu melakukan istilahnya korupsi, mencuri, pengkhianatan dan lain-lain. Jadi memang sifat dari bisa dipercaya tadi itu jadi barang yang langka. Mas Giri, kan kita kan kalau selama ini di KPK, kan ketika Mas Giri setahun lebih dulu dari saya, kurang lebih ya. Terus kemudian saya di KPK juga, saya mengikuti lah bagaimana kawan-kawan atau kita waktu itu ya, membangun budaya-budaya yang atau nilai-nilai anti korupsi. Paling utama adalah kejujuran ya, terus banyak lagi yang lain. Pokoknya basisnya adalah integritas. Dan kita membangun bagaimana adanya zero tolerance dan bagaimana lingkungan pengendalian itu baik. Di antaranya mau ada egaliter, terus saling kalau ada yang salah mau melaporkan temannya gitu ya. Pengawasan jadi bagus sekali. Benar. Tapi situasi itu kan diubah semua. Hari ini nilai-nilai yang itu dijadikan unggulan ya, nilai-nilai utama di KPK diubah. Bahkan ada aturan-aturan sampai kemudian pegawai KPK boleh dibiayai oleh kegiatan dari luar contohnya. Terus boleh menerima honor kalau kegiatan di luar. Bahkan nilai-nilai yang waktu itu menjaga agar tidak berbuat koruptif lah gitu ya. Itu justru malah diubah semua. Ngubah ini kan memperbaiki kembali kan sulit sekali Mas Giri. Bahkan ada yang bilang udah KPK dibubarkan aja lah gitu. Nah, terus gimana nih Mas Giri? Mandangnya gimana dari dua tadi itu? Susahnya KPK sekarang itu, kalau dulu kan korupsi itu kayak kanker ya, kanker di negara ini, susah bersihnya. Sekarang itu korupsi itu kankernya di dalam KPK. Kebayang nggak? Bagaimana dulu itu kita menghadapi koruptor bersama pimpinan kita melawan. Nah sekarang ternyata pimpinannya yang kita saksikan seperti itu. Jadi kankernya di dalam. Maka KPK butuh dikemoterapi. Dan itu menyakitkan itu. Gitu. Di kemo itu kalau misalkan memang melakukan pelanggaran pidana ya dihukum masuk penjara lah. Kalau misalkan menyalahi tindak pidana etika ya harus dipecat atau segala macam. Dan pegawai yang tidak berintegritas, yang selama ini pengen selamat juga harus di kemo juga gitu. Tentu kemo ini tidak akan menyakitkan bagi sel-sel yang hidup ya. Ya pasti akan sedikit sakit ada ya, karena di mana tempat dia cari makan, kemudian dia yang selama ini bela untuk menjaga profesionalisme, tiba-tiba
menghadapi citra yang sedemikian buruknya. Gitu. Saya memandang butuh kemoterapi. Ya. Kalau kita matikan ya, kita bubarkan gitu, nggak mudah membangun KPK lagi. Saya sepakat itu. Ya. Terus pimpinan juga berganti 4 tahunan, sekarang 5 tahunan gitu. Barangkali pimpinan yang baru atau dengan presiden yang baru juga akan memungkinkan KPK jauh lebih kuat lagi. Iya, iya, iya. Jadi memang kalaupun kita mau pengen balikin KPK ya ke zaman dulu atau lebih kuat lagi bisa saja. Ya. Tapi minimal jangan pegawai KPK itu jadikan PNS kayak sekarang. Jangan jadi PNS. PNS, ASN itu mempunyai sistem sendiri, kontrolnya ada di lembaga lain, di mana KPK dibentuk di awal-awal pembentukannya itu dulu ditawari oleh Presiden SBY sebagai PNS. Iya. Tapi Pak Ruki, Pak Amin Sunaryadi, Pak Iri Riana, pimpinan waktu mengatakan kalau kita PNS, kita nggak cukup kuat itu dengan sistem PNS penggajian dan lain-lain. Karena kita butuh orang yang profesional. Orang profesional itu digaji secara profesional, kemudian pimpinan punya kemampuan stick and carrot. Jadi carrotnya apa? Dikasih gaji yang bagus, sistem rewarding yang bagus. Sticknya apa? Kalau melanggar ya dipecat, diganti, rekrut baru lagi. Tetapi kalau ini tidak berjalan, rekrut pegawai harus mengajukan ke lembaga lain, mencat pegawai nggak bisa dipecat karena PNS, maka manajemennya nggak akan bagus lagi. Nah, sistem kepegawaian itu harus ditinjau ulang, karena revisi KPK itu menurut saya yang paling mematikan kita adalah ketika pegawai dijadikan PNS itu kolaps itu. Mas Giri, kalau bicara terkait dengan keadaan sekarang di mana adanya kasusnya yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri ini, ketua KPK, dan kemudian sekarang sedang berjalan ya. Saya sih menduga dia nggak sendirilah. Ada pimpinan lain yang terlibat dugaan saya. Dan saya juga khawatir ada pejabat lain di KPK yang terlibat. Dalam bayangan saya ini momentum ya. Momentum untuk harusnya itu semua dibersihkan. Saya nggak tahu caranya bagaimana, siapa yang bergerak. Karena kalau hanya diharapkan secara normal, ini tentunya akan memakan proses waktu yang cukup lama. Maka perlu ada dorongan untuk mempercepat. Kalau itu dibersihkan, itu akan membuat sedikit ruang untuk KPK bisa diperbaiki. Tapi saya masih belum ngerti yang dimaksud Mas Giri tadi, kemoterapinya itu gimana maksudnya kira-kira itu? Apa yang bisa dilakukan dengan kemoterapi itu, realnya itu apa yang dilakukan? Ya semoga yang dilakukan oleh penegak hukum ya, dalam ini Polri ya, itu kita apresiasi itu, selama ini cukup profesional, moga-moga membuahkan hasil. Karena begitu itu nanti sel yang istilahnya membuat sakit semuanya itu bisa dipisahkan, maka secara perlahan juga mulai sehat KPK itu. Ya. Cuma kan kita itu seperti yang saya katakan tadi ya, ditangkepin orang yang bermasalah gitu. Bermasalah dikeluarin. Ya. Dan sebenarnya dalam organisasi yang mulai rotten ya, rotten itu membusuk, itu ada proses overhaul sebenarnya. Nah, nanti di pimpinan yang baru nanti butuh kemampuan untuk melakukan overhaul ini. Dan ini nggak mudah nih. Karena kerusakan mental pegawai kemarin, karena yang 57 orang plus disingkirkan, maka otomatis nilai anti korupsi keberanian yang selama ini diagung-agungkan menjadi langka di KPK. Orang berani masih ada nggak itu? Buktinya nggak pernah kita dengar ada yang berani ngelapor tuh. Nah itu kan kita harapkan nanti ini ada proses untuk mengembalikan itu. Mengembalikan itu nggak mudah, karena citra KPK sedemikian udah turunnya gitu, kemudian dengan berbagai peristiwa-peristiwa ini masyarakat nggak percaya, dan nggak percayanya kepada KPK itu berbahaya. Bukan sekedar survei. Betul. Penyidik makin susah mencari informasi karena masyarakat nggak percaya. Penyadapan udah nggak bunyi lama-kelamaan ya. Kemudian kita mengandalkan kepercayaan publik, entah itu sopir, entah itu pembantu yang bisa melihat tuannya membawa uang yang cukup besar karena percaya KPK, dia datang. Tapi kalau orang nggak percaya, dia kemana lagi? Masalahnya soal nggak percaya ini, Mas Giri. Seringkali orang kalau memberi informasi ke KPK atau ke penegak hukum itu beresiko bagi dia. Kalau yang dikasih info ini ternyata berkhianat, matilah yang ngasih info ini. Nah itu kan bahaya sekali ya. Tapi kalau yang dikasih info ini kemudian diyakini orang ini bisa bekerja benar, orang ini menjaga amanah, menjaga kerahasiaan, maka itu akan bermanfaat untuk pengungkapan. Kan seringkali gitu, Mas. Betul. Dan gini Mas Giri, kondisi KPK yang begitu saya mau bilang memprihatinkan atau memalukan ya, nggak tahu deh mana yang lebih pas. Tapi saya sangat sedih sekali lihat situasi itu.
ini bersamaan dengan keadaan di mana praktek korupsi besar-besar. Ya. Banyak. Ada relaksasi korupsi. Relaksasi korupsi. Jadi gimana nih Mas Giri? Kalau membenahi dulu praktek korupsi masih banyak dan terus berjalan begitu kan, meluas bahkan. Terus mana yang didulukan dan bagaimana caranya itu ya? Ini konteksnya mau Indonesia atau KPK ya? Dua-duanya. KPK, kalau bicara KPK kelembagaan, tentunya kita juga bicara Indonesia soal pemberantasan korupsinya. Karena gini, kalau saya pelajari ya, anti korupsi di lembaga lain itu, Hong Kong, Malaysia, Brunei, kemudian beberapa negara itu pemberantas korupsinya tunggal. Oke. Ya, yang nangani kasus tunggal. Tapi di Indonesia 3 kan, kejaksaan, polisi, dan KPK. Iya, iya. Cuma di Indonesia aja gitu ya? Iya. Iya, kita perlu diskusi di sini. Kita kalau mau profesional ya division of labor, bagi-bagi peran gitu loh. Jadi kalau ngurusin korupsi harus siapa? Kemudian di sini juga aneh karena beberapa jaksa di luar negeri itu ya tidak menyidik sebenarnya. Tapi di sini kan Pitsus nyidik kasus korupsi sendiri dan lain-lain gitu. Nah, kita butuh bicara tentang criminal justice system. Apa yang kita sepakati? Menurut saya salah satu istilahnya ketidakmampuan kita mengontrol penegak hukum itu karena nggak ada bosnya. Oke. Dimana kalau di Amerika itu Ministry of Justice, Menteri Kehakiman itu namanya di Amerika Jaksa Agung ya. Dia membawai 80 lebih penegak hukum, ada FBI, ada Prosecutor Office Jaksa, ada segala macam. Ada bosnya, ada yang melakukan kontrol dari semuanya ini. Tapi kan kita ada Menko Polhukam, Mas Giri. Menko Polhukam hanya koordinasi. Tapi tidak mempunyai kemampuan langsung supervisi dan melakukan apa istilahnya ya. Bukan bosnya langsung. Menteri koordinator. Koordinasi aja kan. Indonesia pernah punya Menteri Kehakiman zaman dulu, tapi kemudian kan bubar juga. Nah, kita butuh bicara yang besar. Tapi terlepas dari itu bagian yang sulit. Kita butuh political commitment paling penting. Komitmen politik itu dicerminkan oleh orang nomor 1 di Republik ini. Pak Presiden mestinya ya. Lee Kuan Yew memimpin Singapura, Mahathir memimpin Malaysia, kemudian ada beberapa negara itu menunjukkan bahwa anti korupsi di backup secara penuh oleh orang nomor 1 di negara tersebut. Jadi siapapun yang berani mengganggu lembaga anti korupsi, termasuk pegawai-pegawainya akan berhadapan dengan orang nomor 1 di sana. Nah harapannya nanti kita punya pemimpin yang seperti itu. Nah ketika ini di backup, artinya segala risiko apapun itu di backup oleh orang nomor 1, maka lembaga anti korupsi itu mudah menggunakan strategi penindakan, pencegahan, pendidikan, dan otomatis diberikan kecukupan hukum ya. Diberikan kecukupan sumber daya, entah itu gedung. KPK itu penyidik, nambah penyidik aja susah. Nggak pernah lebih dari 150 orang kan dari dulu kan. Nggak pernah lebih dari 100 bahkan. Nggak pernah punya cabang. Iya. Undang-undang memberikan cabang nggak pernah diberi cabang. Anggaran ya 1 triliun nggak nyampe. Saya hitung tuh anggaran pemberantasan korupsi Indonesia itu 0,000 sekian dari APBN. Hong Kong 0,00 sekian gitu. Oke. Di Hong Kong tuh dia mengalokasikan anggaran sekitar 0,38% dari APBN. Hitungan saya itu Indonesia butuh 45 triliun untuk memberantas korupsi. Iya. KPK cuma nggak 1 triliun nggak nyampe. Iya. Hong Kong menggunakan rasio penyidik, satu penyidik untuk 200 pegawai negeri. Pegawai negerinya ada 18.000, sehingga dia punya 900 penyidik di sana. Iya. Kalau kita pakai rasio pegawai negeri Indonesia yang kurang lebih 4,5 juta, nah kita butuh penyidik ya kurang lebih 20.000 lebih. Iya. Bisa nggak kita mencapai itu? Itu kecukupan sumber daya. Nah, tapi kan di Indonesia ini kan urusan political commitment kan KPK itu kan dimusuhin terus ya dari dulu ya. Nah, kemudian orang itu mau mendukung KPK kalau menguntungkan dia saja. Jadi ya repot juga. Tapi gini Mas Giri, kalau bicara terkait dengan pemberantasan korupsi ya, orang seringkali lupa bahwa pemberantasan korupsi seolah-olah hanya tugas KPK. Saya setuju Mas Giri tadi katakan, pemberantasan korupsi itu tugas negara. Soal negara pakai alat apa, ya silahkan gitu. Betul. Apakah 3 alat bersama-sama atau 1 alat atau bagaimana? Tapi strateginya negara yang tentukan, panglimanya mestinya Pak Presiden gitu kan kurang lebih. Nah kalau itu dilakukan, saya yakin luar biasa. Orang mungkin melihat korupsi ya, mungkin orang awam nih Mas Giri, hanya berpikir begini,
ada uang negara hilang, ya kan hilang sedikit, tapi kan bisa dibilang korupsi kan jadi oli pembangunan, melancarkan di sisi yang sini gitu kan. Iya. Padahal dia lupa, gara-gara masalah praktek korupsi ini, maka kebijakan ekonomi nggak berjalan. Terus penerimaan negara banyak yang hilang. Kerugian negara akibat dari kerusakan alam atau harusnya jadi penerimaan negara yang besar, itu juga dahsyat sekali kerugiannya. Belum lagi kebijakan negara untuk melindungi kepentingan dalam negeri, baik industri, UMKM, dan banyak lagi. Belum lagi kita bicara soal keadilan, hak asasi manusia. Jadi sebegitu besarnya. Jadi kalau saya tadi lihat Mas Giri yang bilang bahwa seandainya komitmen pemberantasan korupsi itu betul-betul ada di kepala pemerintahan kita, maksudnya pimpinan negara inilah gitu ya. Dan kemudian ada dukungan yang serius, political will yang kuat gitu. Anggarannya diberikan yang cukup. Itu akan berdampak kepada keuntungan negara yang sangat besar. Benar-benar. Gimana Mas Giri melihat itu? Ya benar kan. Kan gini aja kan. Kadang-kadang apa ya? Lama-kelamaan masyarakat melihat pemberantasan korupsi itu kayak infotainment aja kan, yang ditangkap, OTT dan lain-lain gitu kan. Kemudian masyarakat lupa esensinya. Ya. Contohnya melihat kasus yang ditangani oleh Novel tuh, EKTP gitu kan. Kasusnya besar, kerugiannya besar gitu kan. Nah, tapi masyarakat lupa apa yang dirugikan gara-gara itu. Ya, ya, ya. KTP kemudian yang kita dapatkan KTP ke plastik, bukan elektronik. Ya, ya. Karena plastik, kemana-mana ke kelurahan masih suruh fotokopi lagi gitu kan. Ya, ya. Yang mestinya tinggal dibaca oleh alat mesin, orang nggak butuh fotokopi lagi. Berapa tuh fotokopi kalau dihitung seluruh rakyat Indonesia ngurus perizinan dan lain-lain? Ya, ya. Berapa triliun itu? Belum lagi kerugian menunggu KTP plastik yang kadang-kadang lama gitu. Ya. Belum lagi kerugian data yang bocor gara-gara yang kayak kemarin tuh pemilik data dan lain-lain. Betul. Jadi masyarakat itu kadang-kadang tidak memahami apa sih hubungan kehidupan dia dengan kasus yang sedang dia lihat di televisi. Ya. KTP plastik bukan elektronik yang kita dapat. Makan bakso lebih mahal, nah, ternyata ada korupsi tentang impor daging. Ya. Nah, kayaknya kita perlu lebih banyak ngomong kayak gini nih. Jadi yang kira-kira dampaknya langsung ke masyarakat. Apa gitu. Karena kalau kita cuma bicara bahwa ini merugikan, wah aku enggak kok. Uang aku kalau pilkada malah terima duit 100.000 saya untung. Dia tidak pernah berpikir dengan gara-gara salah memilih kepala daerah 100.000, jalan di kecamatan dia jadi buruk gitu kan. Ganti ban motornya lebih sering. Kemudian orang sakit tambah sakit karena lewat jalan jelek dan lain. Jadi banyak. Belum lagi layanan pendidikan, kesehatan. Benar. Ya. Cuma memang variasi masyarakat Indonesia begitu ya, istilahnya dari yang sangat maju sampai yang terbelakang, kadang-kadang memahami korupsi ini juga beda-beda. Jadi yang paling fenomena yang paling terlihat sekarang itu kan justru masyarakat itu kayak permisif sekali kan. Bagaimana menerima serangan fajar itu menjelang pilkada. Jelang pemilu nih bahaya banget ini sekarang. Iya, belum lagi kita bicara praktek korupsi politik ya, yang itu membuat tambah rumit ya. Betul. Mas Giri begini, Pak Presiden kan masih ada waktu 1 tahun nih masa pemerintahan. Dan posisi indeks persepsi korupsi dari pertama kali beliau menjabat 34, hari ini masih tetap 34, artinya naik turun lagi. Dari 34 ke 41 ya Mas Giri ya. Terus kemudian turun lagi ke 34, artinya dampaknya itu begitu luar biasa. Padahal jangan-jangan tahun ini turun lagi, kalau turun lagi bisa minus kan. Nah sekarang seandainya nih Pak Presiden punya rencana untuk melakukan perbaikan, apa yang bisa dilakukan dalam setahun ke depan ini? Waduh nih. Kira-kira nih Mas Giri pengalamannya banyak. Yang pertama adalah mengembalikan Novel ke dalam KPK lagi. Mas Giri lebih cepat ya. Gimana caranya 57 itu boleh. Tapi yang lebih penting sebenarnya yang secara institusional ya, bahwa undang-undang yang sudah bagus kemarin dipulihkan, itu satu. Kalau mau ya. Tapi kalau itu dipandang sebagai sesuatu yang mustahil, ya kita praktis saja. Pimpinan ini diganti aja gitu. Kalau misalkan dipandang tidak bisa menjaga dengan turunnya kepercayaan masyarakat, sudah nggak layak lah. Iya, apalagi skandalnya seperti sekarang ya. Iya. Karena kepercayaan pada KPK itu kepercayaan pada pemberantasan korupsi yang pada akhirnya kepercayaan pada presiden dan republik ini. Gitu. Betul. Orang menilai itu dalam satu hela nafas itu. Ya. Jadi presiden semoga ya walau alam ya, di kemonya kayak apa, nanti jadinya kayak apa, dimasukkan sel baru lah ya. Iya. Kemudian
bukan gini. Political commitment itu bukan pidato dan jargon-jargon, tetapi dia harus dia tunjukkan. Dan pemimpin itu nggak boleh, kemampuan kepemimpinan lain itu boleh nggak punya, tetapi nggak boleh satu pemimpin itu nggak punya. Teladan gitu. Teladan ya. Dia harus menunjukkan tidak konflik kepentingan, dia bisa dipercaya, dia bisa menjadi contoh yang lain. Tetapi begitu kita menyisakan sedikit saja yang nggak layak sebagai kecacatan kita, ya sulit. Nah, itu yang agak apa ya? Karena kita pelajari bagaimana Lee Kuan Yew, Mahathir ya, dengan kepemimpinan yang keras gitu kan, tetapi tidak menyisakan untuk dirinya itu. Bagaimana dia melakukan kepemimpinan, tetapi kemudian nggak kaya-kaya amat juga dia gitu ya. Nggak ini. Ini kita butuh pemimpin yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah, kembali ke yang tadi. Dalam sisa 1 tahun itu apa yang bisa dilakukan? Yang kedua, kan kita menjelang pemilihan pimpinan KPK itu satu. Yang kedua, ini lagi rame revisi KUHP, entar lagi KUHAP. Ketika kita bicara revisi KUHAP, disitulah sebenarnya kita bicara tentang perbaikan criminal justice system. Ya, bagi-bagi peran. Cita-cita saya itu loh, dah jaksa nuntut saja kamu. Polisi nangani semua kasus kecuali korupsi. KPK nangani semua kasus korupsi. Tetapi ya mungkin untuk penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Dan semuanya itu dipayungi, kemudian membagi peran di sana. Dan ini semuanya di bawah tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara. Nah, KUHAP itulah yang mengatur itu. Jadi bagaimana KPK jangan ngurusin yang gede-gede aja gitu ya, penyelenggara negara. Tapi misalkan di level bawah itu juga bisa ditangani. Otomatis kalau dia bisa menangani yang bawah, KPK bakal besar. Dan polisi nggak akan terganggu karena menangani kejahatan yang lain juga banyak juga. Dan jaksa jangan juga menangani kasus. Karena kalau jaksa itu juga melakukan penyidikan, loh gimana dong? Nanti konflik kepentingan dong. Kasus yang ditangani otomatis dapat P21 duluan dibandingkan dari yang lain. Jadi kita harus menempatkan ini sebagai negarawan untuk memperbaiki criminal justice system. Sanggupkah dalam 1 tahun merevisi KUHAP gitu kan? Karena KUHAP itu menurut saya udah nggak layak lagi. Bahasa-bahasanya di sana itu udah nggak. Gimana kita masih ada kalimat penguasa Timur Raya dan lain-lain, nggak relevan lagi gitu. Mas Giri, terakhir nih, dengan segala permasalahan di KPK, tahun depan kan ada pemilihan pimpinan KPK. Seandainya Mas Giri jadi pimpinan KPK, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki KPK dan membuat KPK bisa bekerja benar? Ini udah kayak pansel pimpinan KPK, udah sering ditanya kayak gini. Nggak, biar orang pada nyontoh gitu Mas Giri. Kan pengalaman Mas Giri mesti di-share. Dan kesempatannya sekarang ini kita. Saya walau alam kalaupun dibuka itu mau ngelamar lagi atau enggak. Tapi menurut saya begini, bahwa menjadi pimpinan KPK itu bukan kayak bos di lembaga lain. Tadi lebih putih dari warna putih, itu otomatis. Dan ingat pepatah bahwa dari pendahulu kita kayak Haji Agus Salim bahwa memimpin itu menderita itu. Jadi sanggup kan nanti pemimpin itu menderita itu kan. Jangan karena jauh rumahnya di Bekasi, di Tangerang capek, kemudian dia melakukan hal yang lain itu kan. Kemudian seolah-olah sewa rumah, jangan-jangan ada satu hal yang aneh gitu kan. Itu kan dia terbukti dia tidak mampu menderita. Pemimpin harus mampu menderita. Kemudian pemimpin memang harus selesai dengan dirinya itu satu. Kemudian apa yang dilakukan tentu ini kayak nggak menarik nih kita ngomongin kayak pansel pimpinan KPK. Tetapi saya berharap saja sebenarnya ini harapan tuh makin redup masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Jadi sunset gitu loh. Oke lah ini kita dalam 1-2 tahun dalam pandemi ini kita menikmati mimpi kita. Kita dalam tidur harapannya kita ada sunrise. Matahari itu terbit lagi. Dan harapan di 2024 itu ada pemimpin baru, ada pimpinan KPK yang baru, ada doa-doa masyarakat dalam dalam apa ya istilahnya, dalam kesunyian, moga-moga mulai terjawab juga. Karena saya yakin Allah itu sayang banget sama Republik ini. Dia tidak akan biarkan
negara ini sedemikian dirusak oleh orang-orang yang nggak mau Indonesia itu. Mas Giri, ini kan kita lihat ya bahwa pimpinan KPK terlibat kasus hukum. Ketua KPK tersangka nih. Kan apa ya, ini skandal besar lah. Dan kerusakan KPK, sebagaimana kita diskusikan, terus masalah pemberantasan korupsi di Indonesia, itu kan menjadi problem yang memang harus tetap diselesaikan. Kita nggak peduli lah pimpinan KPK korup urusannya dia, dan harus dibereskan, dibersihkan. Karena saya pengen lihat begini Mas Giri. Mas Giri punya banyak pengalaman interaksi dengan tokoh-tokoh anti korupsi di banyak negara ya. Ada nggak contoh dari suatu negara yang berhasil memperbaiki KPK-nya atau lembaga seperti KPK-nya yang sudah terpuruk atau lemah atau dilemahkan atau dipasung gitu, terus kemudian menjadi lebih baik atau menjadi menjadi bangkit kembali. Seperti apa Mas Giri contohnya? Cuma sayang ini fenomena yang sekarang ini ya agak berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara. Oke. Ketua KPK atau komisioner di lembaga di negara lain itu menghadapi serangan dari koruptor gitu kan. Tapi kalau ini kan tersangka ya, nanti walau lama apakah nanti bersalah atau tidak di pengadilan. Iya. Tetapi dengan menjadi tersangka otomatis nonaktif tuh. Iya. Ya. Dengan kasus yang diduga oleh korupsi juga menurut saya. Jadi ini menurut saya berbeda. Dan ini kan ditunjukkan nih pegawai KPK apakah melindungi pimpinannya sekarang kan? Enggak juga kan. Apakah ada istilahnya body shield atau people shield gitu kan. Orang kayak zaman dulu kita keliling gedung untuk melindungi. Enggak ada juga. Nah itu sebenarnya tanda-tanda bahwa yang terjadi di saat ini berbeda dengan zaman Abraham Samad dulu, zaman Pak BW dulu, B. Chandra dan lain-lain. Jadi ini agak berbeda. Tetapi gini, kalau kita mengacu pada peristiwa yang bukan terakhir ini ya, Firly Bahuri ini, bahwa ada di saat misalkan Malaysia itu mengalami fase yang cukup berat, di mana ketua KPK-nya Tan Sri Abu Qasim waktu itu juga dicopot, kemudian bahkan dilakukan tahanan kota begitu kan, kemudian diancam hukuman mati karena dianggap treason ya. Treason itu pengkhianatan terhadap negara. Kenapa dianggap pengkhianatan negara? Karena dia membuka kasus 1MDB itu, yang melibatkan Najib gitu. Nah, waktu itu ketua KPK-nya dipecat, deputi penindakannya dipecat, mengundurkan diri dan lain-lain. Kemudian yang menarik tahun 2018 Mahathir Mohamad di usia 92 tahun gitu kan, menyaksikan semuanya itu dan mendapatkan informasi yang memadai bahwa yang terjadi di Malaysia itu adalah serangan terhadap pemberantasan korupsi. Mahathir di usia segitu turun tangan untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi di Malaysia sebenarnya. Karena mereka melihat bahwa Najib ini mengkorupsi APBN Malaysia besar sekali. Karena dibantu oleh FBI investigasinya, semuanya itu terbongkar. Termasuk kapal pesiar yang disita di Bali waktu itu. Kalau di berita tentang fenomena bagaimana Jolo dan lain-lain digunakan Najib dalam proses korupsi ini menarik. Tetapi yang paling menarik bagi saya adalah apa yang dilakukan Mahathir ketika dia memimpin Malaysia dan mengembalikan anti korupsi di Malaysia. Yang pertama adalah simbol anti korupsi kan Malaysia Anti-Corruption Commission, KPK-nya Malaysia dipulihkan. Caranya gimana? Jadi mantan ketua KPK yang mau diancam hukuman mati itu dijadikan orang tangan kanannya Mahathir. Dan dia mengepalai satu lembaga yang lembaga itu membawai kementerian-kementerian dan dia bertanggung jawab untuk membuat kebijakan anti korupsi. Dia membawa banyak kementerian. Lama lembaganya GIC apa lupa saya. Kemudian yang kedua, Mahathir melakukan beberapa reformasi. Jadi setelah orang-orangnya tadi diangkat, kemudian deputi penindakan jadi ketua KPK, deputi pencegahan dari menteri ini, menteri ini. Jadi para anti corruption champion, aktivis anti korupsi itu dipulihkan di posisi politik. Jadi nanti kalaupun nanti misalnya kita ingin mengembalikan anti korupsi itu nggak sunset tapi sunrise, kita harus menjadikan anti corruption champion ini kembali ke dalam posisi-posisi yang penting, termasuk politik. Kayak Novel jadi jaksa agung atau Kapolri dan lain-lain. Tapi istilahnya ini penting untuk memberikan sinyal. Yang kedua adalah yang dilakukan adalah melarang
pejabat politiknya tuh menjadi apa istilahnya? Komisaris di BUMN-nya Malaysia atau government related company. Jadi jaga konflik-konflik terakhir dijaga ya. Iya, nggak boleh. Kemudian orang politik tidak boleh jadi duta besar, bayangkan. Oke. Di Indonesia kan duta besar jatahnya kan, yang diplomat ada dari orang politik, nggak boleh di zaman. Di zaman Mahathir kemudian dibuatlah kebijakan tentang pembuktian aset. Jadi kalau misalkan pegawai pemerintah kekayaannya tidak wajar, langsung dilakukan pembuktian terbalik. Kemudian tentang gratifikasi juga dia membuat kebijakan. Kemudian dia membuat kebijakan-kebijakan yang istilahnya ya memberikan sinyal positif bagi para pebisnis. Makanya di 2018 sampai 2019 indeks persepsi korupsi Malaysia naik 6 poin. Dahsyat. Itu tertinggi dalam sejarah. 6 poin sehingga recovery di zaman Mahathir. Tetapi memang serangan balik itu juga nggak selesai itu ya. Mahathir kemudian kalah dan lain-lain. Tapi belajar dari apa yang dilakukan reform di Malaysia itu memang Malaysia juga mengalami fase yang berat. Ada jaksanya yang dibunuh, ada pejabatnya yang kemudian diancam dan segala macam. Tetapi ada fase ketika musim itu berganti, ini akan menumbuhkan harapan-harapan baru. Ini kan pas sekali nih di Indonesia juga bentar lagi ada pilpres, artinya ada pergantian presiden kan pastinya kan. Tentunya dalam proses ini momentum ini mestinya bisa digunakan ini untuk mencontoh seperti Malaysia gitu ya. Untuk kemudian ketika KPK-nya problem seperti sekarang, momentum untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang yang signifikan, yang radikal ya, untuk bisa melakukan perubahan dan perbaikan yang luar biasa. Nanti harapannya siapapun presiden terpilih itu akan memposisikan korupsi itu menjadi penting. Gitu. Nah, tinggal mau nggak dilakukan gitu ya? Iya. Semoga mau ya. Karena gini, jangan memandang anti korupsi itu membahayakan. Anti korupsi itu dalam jangka yang panjang itu akan menyelamatkan bangsa ini. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kalau ini dipandang sebagai sesaat saja, mengganggu bisnis dan lain-lain, ya beda lagi cerita begitu. Betul. Contoh lain Mas Giri, selain dari Malaysia apa? Negara yang betul-betul bisa membuat kebangkitan pemberantasan korupsi yang luar biasa. Ada beberapa peristiwa-peristiwa ya, tetapi itu memang ongkos politiknya besar. Jadi misalkan kayak Maldives itu kan juga meningkat pesat karena memang presiden yang terpilihnya dipercaya gitu. Atau ada beberapa yang kadang-kadang membuat gebrakan-gebrakan besar ya. Misalkan mereform kepolisian atau mereform lembaga yang dianggap sebagai musuh bersama masyarakat gitu kan. Apakah itu siapa yang korup gitu kan. Nah, itu ada beberapa negara tapi menurut saya yang paling mirip dengan situasi di Indonesia itu Malaysia. Ya. Okay. Singapura di awal-awal Lee Kuan Yew sudah jelas mengungkap namanya CPIB, Cooperative Investigation Bureau di sana. Menteri-menterinya juga ditangkapin. Nah, reform yang di sana yang dilakukan walaupun secara struktur itu hanya biro saja, tetapi backupnya secara penuh di sana. Dan dia secara komprehensif menangani semua kasus dari kecil sampai besar. Ketika melakukan itu, perlawanan dari orang-orang oligarki atau orang-orang kuat yang punya pengaruh yang khawatir dengan situasi itu gimana tuh? Kan ini kan masalah ini saja kan, power game saja sebenarnya. Kan. Orang kuat tuh kadang-kadang kan kita legendakan aja. Kita bangun aja persepsi itu. Ya, padahal tidak kuat juga kan? Iya. Ya orang terkuat orang nomor 1 di Republik ini. Dia bisa mengganti siapapun di sana. Pejabat yang dia inginkan. Dan dengan mengganti itu dia bisa mewujudkan visi-misinya maunya seperti apa. Tetapi banyak di negara ini orang tidak menyadari kekuatannya, tidak menyadari kewenangannya. Jadi punya kewenangan malah mengeluh gitu kan. Kan mestinya punya kewenangan dipakai untuk memperbaiki itu. Ini momentum ya. Semoga betul-betul bisa digunakan untuk membuat Indonesia bangkit jauh lebih kuat. Ya, amin. Dahsyat, luar biasa sekali dari Mas Giri tadi. Semoga ke depan ada perubahan yang betul-betul bisa membuat negeri ini menjadi jauh lebih maju dan orang semakin berpikir positif dan bersemangat melihat masa depan. Saya kira menarik sekali Mas Giri. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.